Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Widiana Putra dengan NIM 2011 011021. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang asesmen psikologi teknik tes yang saya rangkum dari buku Asesmen Psikologi Teknik Tes dari Prof. Darsana. Nah, ini dia PPT yang telah saya buat telah tertera Asesmen Psikologi Teknik Tes APTT. Inilah dia agenda pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah belajar APTT. Dalam belajar APTT ini kita akan membahas tentang pengertian APTT, belajar memandu tes, belajar APTT, inteligensi, serta cara merawat buku. Kemudian ada tes inteligensi. Dalam tes inteligensi ini ada pengenalan teori, ada pengertian, teori, faktor, jenis, dan tes inteligensi terdapat contoh tes inteligensi yang terdapat pada buku tersebut. Kemudian ada tes minat dan bakat. Pada tes minat dan bakat ini ada pengertian, faktor, teori, aspek, contoh soal, serta tes bakat dan minat dari buku tersebut. Kemudian ada tes kepribadian atau tes untuk mengetahui bagaimana kepribadian seseorang. Dalam tes ini kita akan mempelajari tentang pengertian, tipe, unsur, faktor, serta jenis soal yang ada dalam buku PTT Prof. Darsana. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah belajar APTT. Pengertian APTT. Asesmen psikologi teknik tes adalah pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes yang terstandar seperti tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Dan ada perawatan buku tes. Perawatan terhadap buku yang akan digunakan untuk tes dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama menggunakan koper menggunakan koper sebagai wadah buku, dan membawa buku dan LJK sesuai keperluan, serta mengikat rapi buku dan LJK yang akan dibawa. Kemudian memandu tes. Dalam memandu tes ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap 1, pembukaan. Yang pertama dilakukan pada saat pembukaan adalah pengucapan salam. Dilanjutkan dengan pengenalan dan penjelasan mengenai mekanisme menjawab soal, lalu pembagian soal dan lembar jawaban. Kemudian tahap yang kedua atau pertengahan, dimulai dengan memberikan motivasi kepada peserta tes sebelum mulai menjawab. Selanjutnya memberikan arahan dalam melakukan pergantian untuk menjawab soal tahap kedua apabila telah menyelesaikan tahap yang pertama. Dan tahap yang ketiga adalah akhir, memberikan arahan untuk melakukan cek terhadap jawaban yang telah dibuat. Selanjutnya menjelaskan mekanisme pengumpulan buku soal dan jawaban. Dan yang terakhir adalah hasil tes, menyajikan hasil tes, memeriksa kelengkapan alat tes, buku dan yang lain-lain, dan penutupan serta mengucapkan salam terima kasih dan juga salam penutup. Kemudian ada tes inteligensi. Dalam membahas tes inteligensi yang akan menjadi pokok kita yang akan menjadi pokok bahan kita adalah inteligensi. Kata inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut David Wessler yang mengatakan bahwa inteligensi adalah kapasitas untuk mengerti lingkungan dan kemampuan akal budi untuk mengatasi tantangannya. Kemudian pada kesempatan lain, David mengatakan bahwa kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif disebut inteligensi. Kemudian yang kita bahas adalah faktor-faktor inteligensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat inteligensi seseorang. Faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor bawaan, yang kedua adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor usia atau kematangan. Kemudian ada teori inteligensi. Dalam teori inteligensi terdapat 5 teori, yaitu adalah teori daya, teori Dewey faktor, teori primary mental ability, dan ada teori struktur dan teori hierarkis. Ada jenis-jenis tes inteligensi individual. Yang pertama adalah Stanford-Binet Intelligence Scale, yang kedua adalah Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, yang ketiga adalah Wechsler Intelligence Scale for Children. Kemudian ada jenis tes yang dikembangkan oleh David Wechsler. Yang pertama adalah Wechsler Intelligence Scale for Children Revised
Kemudian ada Wechsler Adult Intelligence Scale, dan yang ketiga adalah Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Kemudian ada jenis-jenis tes inteligensi kelompok. Yang pertama adalah Primary Test, yang kemudian ada The Californian Test of Mental Maturity, dan ada Progressive Matrices dari Dr. John C. Raven pada tahun 1936. Pada tes yang dikemukakan oleh Dr. John C. Raven ini ada 3 pembagiannya. Yang pertama adalah Standard Progressive Matrices yang dikembangkan pada tahun 1938. Yang kedua adalah Color Progressive Matrices, dan yang ketiga adalah Advanced Progressive Matrices. Ini adalah contoh-contoh tes inteligensi. Kemudian kita akan membahas tentang tes minat dan bakat. Pertama kita akan membahas tentang pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Baiklah, kita beranjak ke minat. Minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Kemudian ada faktor tes bakat. Beberapa hal yang diukur dalam tes bakat diantaranya, yang pertama kemampuan verbal, kedua kemampuan numerikal, yang ketiga kemampuan spesial, yang keempat kemampuan perseptual, yang kelima kemampuan reasoning, yang keenam adalah kemampuan mekanik, dan yang ketujuh adalah kemampuan kreativitas. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis tes bakat. Satu adalah kelompok single test, yang kedua adalah kelompok baterai test. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan teori minat. Nugroho pada tahun 1982 menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Pada dasarnya minat adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekatnya hubungan tersebut, semakin besar minat yang akan timbul. Ini adalah contoh tes bakat dan tes minat yang terdapat pada buku APTT dari Prof. Darsana. Kemudian ada tes kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti pada orang yang pemalu dikenakan atribut kepribadian pemalu. Dengan orang yang pemarah akan diberikan atribut berkepribadian pemarah dan seterusnya. Tipe kepribadian. Ilmu psikologi yang membahas jenis kepribadian manusia pertama kali diperkenalkan pada tahun 370-an sebelum Masehi oleh Hippocrates. Ia memiliki pandangan bahwa alam semesta terdiri dari 4 unsur, yaitu kering, basah, dingin, dan panas. Keempat unsur ini juga diyakini dimiliki oleh manusia sebagai kepribadian. Berikut adalah tipe-tipe kepribadian di antaranya. Yang pertama adalah sanguinis, si optimis, humoris, dan aktif. Kemudian ada koleris, si emosional, logis, dan keras kepala. Yang ketiga ada melankolis, serius, sensitif, dan tekun. Dan yang keempat adalah flegmatis, si santai, tenang, dan teratur. Unsur kepribadian. Dalam kepribadian terdapat 3 unsur, yaitu adalah pengetahuan atau science. Yang kedua adalah perasaan atau feeling, dan yang ketiga adalah dorongan naluri atau drive. Pertama kita akan membahas tentang pengetahuan. Pengetahuan manusia bersumber dari pola pikir yang rasional. Pengetahuan ini berisi pemahaman dan pengalaman mengenai berbagai hal yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Dan ada feeling atau perasaan. Ini adalah suatu keadaan dalam bentuk kesadaran manusia. Perasaan ada karena pengaruh dari pengetahuannya. Perasaan bisa berwujud positif maupun negatif. Dan terakhir adalah drive atau dorongan naluri. Dorongan adalah kemauan yang sudah bersifat naluri pada tiap manusia. Dorongan naluri tidak timbul karena pengaruh pengetahuan, tetapi telah terkandung dalam organismenya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis tes kepribadian. Dalam buku APTT yang dikarang oleh Prof. Darsana terdapat 13 jenis-jenis tes kepribadian yang dapat dibaca pada
PPT yang telah saya sajikan ini. Kemudian inilah contoh-contoh tes kepribadian yang telah saya foto dari buku Prof. Darsana. Tentang materi APTT atau asesmen psikologi teknik tes dari materi yang sudah saya rangkum melalui buku Prof. Darsana. Sekian presentasi saya. Apabila ada masalah kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.